Pembangunan Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara hingga Jalan Soekarno-Hatta menuai pro dan kontra dari masyarakat. Terlebih dengan adanya pembangunan jalan tersebut jalan jadi rusak dan banyak terjadi kecelakaan. Menurut warga Tanjung Rawo Erwanto, dalam kurung lebih sepekan sudah ada 2 korban di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara ini. Ini bisa jadi karena kesalahan pihak pengembang yang kurang peduli dengan keselamatan para pengendara. Pak, boleh minta tanggapannya tentang adanya pembangunan jalan di Alamsyah Ratu Prawira Negara ini. Terlebih juga kan ini sudah beberapa kali ada kecelakaan gitu Pak, tanggapannya gimana? Ya, dalam kurang lebih 2 pekan sudah 2 korban tewas di tempat ini ya. Ya, kita menyayangkan kelalaian dari pihak pengembang ini yang kurang peduli dengan keselamatan pengendara. Harusnya dicarikan solusi supaya pengendara itu lebih aman gitu ya. Ya, standar keselamatannya yang kita pertanyakan. Nggak masalah bangun ini gimana, tapi harusnya ada perencanaan ya. Ketika ini dibuat, keselamatan pengendara itu tidak terabai gitu kan. Masa harga 2 nyawa dengan proyek segini nggak sebanding saya kira. Lalu di sini nggak ada, kita lihat nggak ada petugas yang jaga ketika malam hari. Coba lihat jalan-jalan kayak gini, nggak rata kan. Kendaraan roda 2 kesulitan untuk berputar maupun bergeser. Nggak ada rambu-rambu sama sekali. Cuma setelah kejadian saya lihat baru ada pembatas kecepatan. Pak, boleh minta pendapatnya Pak terkait perbaikan jalan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara ini, menurut Bapak gimana gitu ya? Terlebih kan juga sudah beberapa kali terjadi kecelakaan gitu Pak. Ya, kita mengikuti pemberitaan dari media massa. Dalam pekan-pekan ini kalau tidak salah sudah ada 2 kecelakaan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara. Terkait pembangunan sendiri, pada prinsipnya saya pribadi mendukung atau pro pembangunan atau infrastruktur jalan atau peningkatan kualitas Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, karena ini untuk kepentingan bersama. Apalagi saya kerja dan mengantar anak sekolah juga lewat sini. Kalau jalannya bagus kan nanti ke depan juga enak. Tapi memang beberapa hari ini, terutama beberapa pekan ini, saat pengerjaan jalan berlangsung lebih banyak terganggu sih sebenarnya aktivitas, tapi tidak masalah karena ini kan sifatnya hanya sementara. Nah, soal kecelakaan saya kira memang perlu ada ekstra pengaturan agar hal-hal yang sifatnya membahayakan pengendara itu bisa dihindari. Selain itu juga tentu kita sebagai pengendara juga harus hati-hati, agak sabar, karena memang pengerjaan ini kan jalannya menjadi sempit, terhambat, sehingga kalau kita main serobot-serobotan juga akan berbahaya untuk kita dan juga orang lain. Oke, ini mengenai kejadian kecelakaan yang belakangan ini terjadi di Jalan Alamsyah Ratu Prawira dan juga Jalan Soekarno-Hatta, ini belakangan ini sudah 2 kali nih dalam sebulan ini. Nah, mungkin ada apa sih ini antisipasi dari kita? Antisipasi kita sudah berusaha memberi peringatan kepada masyarakat dan pemberitahuan untuk tetap berhati-hati, dan sudah diberi tanda-tanda karena di situ ada pengecoran dan memang rawan macet mulai dari pagi sampai ke sore hari. Nah, sedangkan faktor sementara ini kelalaian rata-rata dari pengendara sepeda motor berusaha mendahului dari pinggir jalan. Sedangkan itu tinggi coran dengan tepi jalan itu sekitar 30 cm. Jadi berusaha diterobos. Pada saat dia menaik tidak bisa langsung merata, akhirnya tergelincir. Rata-rata itu penyebabnya. Rata-rata dari pengendara motornya yang tergelincir ya, beresiko jadi ya. Mungkin kalau untuk dari sisi kemacetan yang ada terjadi di sekitar jalan tersebut nih, ada langkah apa tuh untuk mengerahkan personel atau seperti apa mengatur lalu lintasnya? Sudah diperintahkan dari Kapolres, Kasatlantas maupun dari Direktorat. Sudah dilakukan pengaturan mulai dari pagi
siang dan sore dan juga dipantau sepanjang jalan tersebut. Nah, untuk terjadinya kecelakaan di jalan Alam Syah Ratu dan juga Soekarno-Hatta itu dari catatan kita ada berapa sudah nih? Mulai dari Yusuf Sulinadekane sampai Jalan Soekarno-Hatta itu jumlahnya 8 perkara. Jadi luka ringannya 4, luka beratnya 2, dan meninggal 2 orang yang kemarin. Itu rata-rata kendaraan apa nih yang terlibat kecelakaan di situ? Motor atau mobil? Motor rata-rata, motor. Antara motor dengan mobil. Motor ini penyebabnya apa nih? Apakah dari kelalaian atau dari kondisi jalan yang cukup beresiko karena ada perbaikan jalan? Betul sekali. Jadi cuman rata-rata itu kalau dia menurutin aturan tidak akan terjadi kecelakaan. Tapi karena masyarakat berusaha mendahului karena pengen cepat pulang, terus sudah nggak kurang hati-hati, sehingga berusaha mendahului langsung naik, tapi tidak bisa karena di belah kiri banyak kerikil maupun tanjakan lebih tinggi, sehingga terjatuh, terkena di kendaraan roda 4 maupun sama-sama sepeda motor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.